dari kelompok 2 membuka sekaligus memulai kegiatan kelompok kami. Hari ini kelompok kami melakukan wawancara terkait dengan kesadaran pajak pada masyarakat sekitar. Wawancara akan dilakukan oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pewawancara dan juga narasumber. Sore Bapak, Ya, selamat sore. mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Margareta Maria Mergiwalu. Saya dari program studi D4 Keperawatan Anestesiologi tingkat 1. Kalau boleh tahu, ini Bapak nama siapa ya? Dengan Bapak Dewa, Oh, dengan Bapak Dewa. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai tentang perpajakan di Indonesia? bersedia. Baik, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu Pak, berapa lama sih Bapak bekerja di ITKes Bali ini? Kurang lebih 10 tahun. Ya, sudah 10 tahun ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya izin bertanya nih Pak tentang perpajakan di Indonesia. Yang pertama tuh, apakah Bapak tahu tentang pajak? Sedikit-sedikit tahu. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih itu pajak menurut Bapak? Pajak menurut saya itu kontribusi wajib ya untuk negara. Itu aja sih yang tahu. Pertanyaan yang kedua nih Pak, apakah Bapak bayar pajak tepat waktu atau ada kendala dalam pembayaran pajaknya? Nah, kalau boleh tahu, bagaimana sih pendapat Bapak tentang perpajakan di Indonesia dari segi pembayarannya? Menurut pendapat saya, untuk pembayaran pajak di Indonesia mungkin kalau bisa lebih disimpelkan lagi agar masyarakat lebih gampang dan lebih mudah untuk membayar pajak gitu. Baik, pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak memiliki kesan atau kritik terkait perpajakan di Indonesia? Mungkin untuk kritik tentang perpajakan di Indonesia mungkin lebih disimpelkan lagi lah agar mempermudah, itu aja sih kritiknya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, apakah Bapak merasakan dampak positif dari perpajakan di Indonesia? Dampak positif perpajakan di Indonesia mungkin untuk sekarang ini untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan, peluang kerja lebih banyak, itu aja sih dampak positifnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah bersedia untuk diwawancarai. Oke, sama-sama. Saya pamit untuk undur diri ya Pak. Terima kasih, selamat sore. Baik, sebelumnya Bu, terima kasih atas waktunya. Izin sebentar Ibu, kami ingin melakukan wawancara terkait dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu tahu pajak? Tahu. Nah, kalau menurut Ibu apa sih itu makna pajak? Pajak itu segala sesuatu yang wajib kita bayarkan kepada negara karena kita sudah menggunakan seluruh fasilitas dalam negara. Pajak itu juga bisa memeratakan sebenarnya. Misalnya saja yang kaya membayar pajak jadi membantu pembangunan desa dan sebagainya. Jadi kayak kewajiban. Oh, baik Ibu. Nah, dari segitu banyaknya perpajakan yang ada di negara kita, seperti kita ketahui ada pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pembayaran pajak, apakah Ibu pernah mengalami kendala? Kalau kendala selama ini sih belum pernah terkait dengan pembayaran pajak. Karena ya nggak semua pajak saya pernah bayarkan kayak gitu. Oke, baik Ibu. Nah, terkait dengan manfaat pajak yang ada di Indonesia, apakah Ibu merasakan dampak atau manfaat dari adanya perpajakan di Indonesia? Kalau manfaat secara keseluruhan mungkin belum terlihat terlalu banyak, tapi kalau dari segi infrastruktur pasti semua dari pajak kan. Jadi kita semua bisa menikmati pajak tanpa perlu, misalnya kita nggak perlu khawatir nih keluar rumah jalannya rusak tapi tiba-tiba sudah bagus saja. Jadi banyak sih pajak, bukan hanya tentang infrastruktur, mungkin yang kita nggak tahu juga ada banyak, tapi yang lebih saya pahami infrastruktur aja. Baik Ibu, wow, sangat luar biasa sekali. Nah, terakhir ini Bu, terkait dengan perpajakan Indonesia, apakah Ibu memiliki pesan, kesan, atau saran terkait perpajakan Indonesia? Mungkin sistemnya lebih diefektifkan lagi, terus bisa dijangkau oleh semua kalangan, semua umur. Apalagi pajak itu kan dari SMA ya, jadi anak-anak SMA ini nanti udah 17 tahun kan, setelah tamatnya udah bisa menjadi wajib pajak. Jadi dimulai melirik dari yang paling muda. Terus lebih transparan lagi perpajakannya, misalnya nih pajak tahun ini berapa sih dari sumber A, B, C, dan D itu bisa diakses oleh semua masyarakat. Terus outputnya udah bisa kemana aja nih dananya, alirannya. Jadi masyarakat tuh nggak menerka-nerka, oh bayar pajak tapi nggak tahu jadi apa.
Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pendapatnya Ibu terkait dengan wawancara ini dan sampai jumpa kembali. Sama-sama. Baik, kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya, yaitu Ade Ariando Sali. Baik, sebelumnya maaf, saya izin bertanya ya, apakah Ade itu tahu nggak sih apa itu pajak? Saya tahu itu apa itu pajak ya. Jadi menurut saya itu pajak itu adalah suatu kontribusi ya. Kontribusi dari warga negara ke negaranya, di mana kontribusi ini digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Itu pajak. Oke, baik, pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah kamu sendiri udah tepat gitu bayar pajaknya atau ada kendala dalam pembayaran pajak? Untuk saya sendiri karena masih mahasiswa ya, jadi belum membayar pajak karena saya belum mempunyai penghasilan sendiri. Tuh. Kalau boleh tahu, apa sih menurutmu pendapatmu gitu tentang perpajakan di Indonesia dari segi pembayarannya? Dari segi pembayaran mungkin ya, pembayarannya di Indonesia ini mungkin masih agak kurang, di mana masih ada masyarakat gitu atau warga negara yang membayar pajak atau telat membayar pajak ataupun tidak melaporkan SPT tahunannya. Hal itu dikarenakan beberapa faktor seperti kayak kurangnya pengetahuan. Terus ada juga mungkin karena warga negaranya ini tidak percaya kepada negaranya yang mengelola pajak tersebut. Jadi tidak melaporkan SPT tahunannya ataupun tidak melakukan pembayaran yang terlambat seperti itu. Oke, apakah kamu tuh memiliki kesan atau kritik nggak sih terkait perpajakan di Indonesia seperti apa? Mungkin kritik ya. Kritik dari saya untuk perpajakan di Indonesia itu mungkin lebih ditransparan lagi supaya warga negaranya tahu nih kemana sih semua alokasi dari pajak itu gitu loh. Dan juga mungkin pemerintah ataupun pihak manapun melakukan sosialisasi tentang pajak supaya pengetahuan masyarakat tentang pajak itu semakin meningkat gitu. Jadi mereka melakukan pembayaran pajak tidak serta-merta hanya melakukan pembayaran aja, tapi tahu apa dasar mereka melakukan pembayaran tersebut gitu. Baik, pertanyaan terakhir nih ya, apakah kamu itu merasakan nggak sih dampak positif dari perpajakan di Indonesia sebagai mahasiswa gitu? Dampak positif ya. Seperti kita ketahui kan, pajak itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Salah satu contohnya itu mungkin ya yang saya bisa rasakan yaitu jalan raya ya. Jalan raya itu kan dibangun dari pajak ya. Jadi memudahkan saya untuk maksud saya akses untuk kemana-mana saya, seperti ke daerah tertentu gitu, jadi lebih dimudahkan. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, baik, terima kasih atas semua jawabannya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Jiani Putri Seningtohika. Saya berasal dari mahasiswa ITKes Bali. Di sini saya bertugas untuk mewawancarai Ibu dalam pembuatan tugas PBAK. Sebelumnya Ibu bersedia untuk diwawancara? Iya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaannya, Bu. Pertanyaan pertama, sebelumnya Ibu tahu apa enggak itu pajak? Tahu, kurang lebih tahu. Terus yang kedua, apakah Ibu membayar pajak tepat waktu atau ada kendala dalam pembayaran pajaknya? Kalau boleh tahu, bagaimana sih pendapat Ibu tentang perpajakan di Indonesia dari segi pembayaran? Waktu zaman dulu kerja aja, karena kan langsung dipotong gaji ya, jadi perusahaan langsung yang motong. Kalau sekarang enggak sih, enggak. Terus pertanyaan ketiga, apakah Ibu memiliki kesan atau kritik terkait perpajakan di Indonesia? Enggak ada. Terus yang keempat, apakah Ibu merasakan dampak positif dari perpajakan di Indonesia? Iya, ada positifnya. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sama-sama. Ya.
Baik, dapat saya simpulkan dari hasil wawancara tadi bahwa masyarakat yang berada di sekitar kami telah memahami tentang pajak dan juga merasakan dampak positif dari pembayaran pajak tersebut. Dengan membayar pajak, kita dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional, contohnya seperti jalan raya yang sering kita lalui, taman bermain atau lapangan umum yang kita dapat nikmati secara gratis, bahkan lampu jalanan yang dapat menerangi gelapnya jalan di malam hari. Ada pula saran yang diberikan oleh narasumber kami, seperti pembayaran pajak yang dapat lebih dipermudah, pelaksanaan yang lebih transparan agar masyarakat dapat mengetahui alokasi serta dampak dari pembayaran pajak, dan juga sistem yang lebih efektif agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Sekian penyampaian dari saya Diputu Elmas Raintia beserta kelompok 2 pamit undur diri. Om Santi 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 Om.